Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Salam Patunggilan. Saudaraku yang terkasih, terhitung sudah 5 minggu GKJW Jemaat Gedangan melakukan peribadatan di rumah masing-masing. Tentunya kerinduan kita untuk bersekutu semakin besar dan ingin segera berkumpul kembali. Namun melihat situasi penyebaran virus corona yang tidak kunjung reda, sesuai dengan arahan pemerintah, kita akan tetap mengalihkan persekutuan di rumah masing-masing seperti yang sudah kita jalani bersama, sehingga upaya pencegahan dapat berjalan dengan baik. Pada saat ini, kita sudah memasuki Minggu Paskah yang kedua. Kebangkitannya nyata dalam iman percaya kita dan memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan sebagaimana Kristus ajarkan. Oleh sebab itu, mari bersama kita memulai ibadah minggu ini dengan penuh sukacita, karena Kristus bangkit membawa keselamatan bagi kita. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3. Kita pujikan bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dan bersama-sama Minggu Paskah yang kedua ini kita lakukan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Tentang perasaan di dalam imannya, berbagi satu dengan yang lain sehingga saling memberi, saling menerima. Semakin luaslah pengetahuan tentang iman. Bukan hanya tentang iman yang ia yakini, tetapi juga keyakinan yang lain. Dan yang kedua, mungkin sekedar menjelaskan apa yang sedang ia percaya, sehingga orang tahu dia memahami agamanya sedemikian. Dia memiliki sudut pandang sedemikian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31 menuliskan sebuah kisah yang sangat luar biasa kalau kita ketahui. Perikop ini menjadi saksi tentang iman kita, iman percaya kita kepada Yesus Kristus, di mana pada saat itu para murid mengalami situasi yang sulit setelah Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Para murid ketakutan. Mereka bersembunyi dari orang-orang Yahudi yang mencari mereka. Para murid merasakan keraguan, kecemasan, khawatir, bahkan mengalami kebimbangan.
Mereka lupa bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh Tuhan. Imam-imam dan kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan bangkit sesudah itu. Bangkitkan Tuhan Yesus Kristus berubah. Dirinya di dalam sebuah rumah mereka berkumpul dengan rasa takut, dengan kekhawatiran, dengan kebimbangan. Karena banyak orang yang mencari, khususnya orang Yahudi yang tidak suka dengan keberadaan Tuhan Yesus. Ada peristiwa yang luar biasa. Ketika Tuhan meyakinkan mereka, menjawab keraguan mereka, dan membangkitkan semangat kehidupan para murid. Tuhan Yesus juga tengah-tengah kumpulan para murid. Dia datang dan menyapa, kapan damai sejahtera bagi kamu. Kaget melihat ungkapan tersebut, bagaimana mungkin ada orang lain bisa masuk ketika pintu itu dikunci dengan lalu Tuhan menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, di mana itu ada bekas luka dari penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Para murid bergembira dan bersuka cita. Inilah kebahagiaan. Keraguan yang begitu besar akan kebangkitan Yesus Kristus itu. Para sahabat, para murid untuk disentuh oleh Thomas. Dari sinilah keraguan-keraguan Thomas terjawab. Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Jangan berkatmu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh.
Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang bangkit dan memberikan kemenangan. Kami mengucap syukur ya Allah atas setiap sabda yang kami dengarkan, menguatkan iman percaya kami, meyakinkan kami semua bahwa Engkau benar-benar ada dan bangkit bagi kami untuk memberikan cinta kasih dan penyertaan. Dan kami menyerahkan hidup kami di dalam bimbingan kasih. Kiranya penyertaan Tuhan Allah yang bertata dalam setiap langkah kaki kami. Dan bersama di tempat ini kami berdoa bagi gereja Tuhan yang sudah kami bangun dalam keluarga kami masing-masing. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk menjalani segala kehidupan, sehingga gereja Tuhan tetap berlangsung dan tinggal serta hidup dalam sekarang ini. Kami saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam rumah kami masing-masing. Kami bersekutu di dalam keluarga kami. Tapi kami yakin dan percaya secara jasmani tubuh kami ini terpisah. Kami yakin bahwa kami dapat menyatukan hati di dalam doa untuk segenap kehidupan kami bersama. Sehingga ya Allah, kami tetap berada dalam naungan kasih Kristus. Berkatilah setiap warga jemaat, segala aktivitas yang mereka lakukan di tengah COVID-19 yang mewabah di Indonesia. Sertailah kami dan bimbinglah kami dengan kehati-hatian, sehingga kami selalu waspada, sehingga kami pun juga terhindar dari petaka yang terjadi. Dan secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara keluarga kami yang sedang sakit pada saat hari ini. Saudari kami Ana, kiranya Kau memberikan pemulihan pasca operasi di Rumah Sakit Kristen Mojowari. Begitu juga Pak Sri Matthew yang juga dalam perawatan di rumah sakit. Mbak Nina yang ada persoalan dengan janin yang ada di dalam kandungannya. Kiranya Engkau menyertai saudara-saudara kami ini dalam kelemahan, sehingga dengan penyertaan Kristus Yesus mereka dikuatkan dan dapat dipulihkan. Yang harus kami upayakan, tapi kami menyadari ya Tuhan, dengan kami tetap berusaha semampu kami yakin bahwa Engkau mencurahkan berkat bagi kami. Bapa di surga, berkatilah bangsa dan negara yang kami cintai. Kiranya petaka, wabah, virus corona yang semakin hari semakin meningkat ini dapat segera teratasi dan kami menemukan jalan keluar, sehingga semuanya ini terangkat dan kami terbebas dari pandemi corona. Berkatilah para pemimpin bangsa, baik dari tingkat RT, RW, kepala desa, polisi, TNI. Kiranya Kau menyatakan, dikuatkan untuk mengabdi kepada bangsa yang kami cintai. Dan di tempat ini ya Allah, kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Dan marilah kita hidup saling melayani, saling menguatkan di dalam kasih. Dan selalu ingat akan firman Tuhan. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara sekalian dimanapun berada, saat susah maupun senang, dalam kegagalan maupun keberhasilan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran kasih dan damai yang mendalam.
Saudaraku yang terkasih, berita sukacita sudah kita terima dari Tuhan, dan bersama-sama mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 407 kepada